nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dalam 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan RRI Pro 4 Palembang baru lagi bermanja pilih di kesempatan pada hari ini di Sriwijaya Siang. Gelaran Kamis 28 November 2024 yang pasti dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan dari Sumatera bagian selatan dan sekitarnya. Tapi untuk pada kesempatan pada hari ini ada program spesial dan juga dialog spesial terkait pasca pemilu. Jadi untuk pagi hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita untuk kita ajak berbincang selama 60 menit ke depan dalam program Dialog Pasca Pemilihan Daerah dengan tema mewujudkan pemerintahan yang inklusif, tantangan pasca pemilu, pemilihan serentak 2024. Kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini yang sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi kembali. Sudah hadir di RRI Pro 4 Palembang. Ada Bapak Budi Santoso dan juga Bapak Muhammad Nazir MPD. Ini mereka berdua ini merupakan dosen semua Pak ya. Satu dosen Universitas PGRI Palembang dan juga dosen dari Stisi Polcandra Timuka. Kita mungkin perkenalan satu persatu dulu. Ke Pak Budi dulu boleh Pak Budi. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Aktivitasnya sekarang apa Pak? Oke. Saya kebetulan dosen di Stisi Polcandra Timuka di Magister Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi sebagai Kapolri. Iya, cukup gitu aja. Iya, segitu aja Pak ya. Jadi mengajar di Prodi Komunikasi Pak ya? Prodi Ilmu Komunikasi. Prodi Komunikasi. Oke. Kalau Pak Nasir sendiri Pak? Saya di Universitas PGRI Palembang di FKIP bahasa Indonesia. Keguruan ya? Ya, keguruan. Oh, bahasa Indonesia. Ya, bahasa dan sastra Indonesia. Bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Wih, berarti kalau untuk berbahasanya sudah nggak diragukan lagi nih. Ya. Satu dosen komunikasi, satu dosen bahasa Indonesia. Dan kemarin terpilih Ketua Dewan Kesenian Palembang bulan Oktober ya. Baik. Oke Pak, kita bertiga maksudnya ya. Iya. Kita bertiga untuk kesempatan pada hari ini berkesempatan untuk ngobrol tentang pasca pemilu, pemilihan pilkada serentak kemarin. Nah, kalau boleh pilih tahu dari kacamata Bapak berdua sendiri nih, pemilihan pilkada serentak ini apa Pak? Dari Pak Budi dulu. Oke, jadi alhamdulillah dulu kita mengucapkan ya syukur karena kalau kita lihat secara umum proses pemilihan yang kemarin sudah kita lewati itu berjalan dengan kondusif. Ya, artinya saya pribadi tidak mendengar atau membaca berita yang sifatnya tidak kondusif atau misalnya kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi secara umum kalau kita lihat dari keseluruhan tahapan pemilihan kepala daerah di Sumsel dan juga di Kota Palembang misalnya, itu tidak ada hal yang yang sifatnya bisa kalau bahasa wong kita tuh bisa mengacau ke pemilihan secara umum gitu ya. Memang sempat ada sedikit lah konflik atau gesekan begitu ya di Kota Palembang. Tapi kemudian itu kan tidak berkelanjutan gitu. Tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak berlanjut. Saya pikir mungkin itu. Tapi kalau kita kan mungkin mengaca kepada kalau tema hari ini gitu ya, Pak Nasir adalah pemerintahan yang inklusif. Artinya kalau inklusif itu dia bahasa sederhananya adalah merangkul semua kelompok, merangkul semua kepentingan. Jadi siapapun pemenangnya gitu ya. Kemarin kita sudah lihat hasil quick count gitu dari beberapa lembaga survei yang sementara gitu. Itu kan belum valid, legitimate ya. Dia mungkin valid ya, dari segi metodologinya mungkin valid, tapi dia belum legitimate atau tidak legitimate.
legitimate itu kan ketika sudah disahkan oleh KPU, kan KPU, begitu. betul. Jadi begitu sudah disahkan, semua menerima, tidak ada yang misalnya gitu ya harus menuntut atau mempertanyakan hasil itu, maka dia sudah legitimate sampai kemudian dia dilantik, kan begitu. Jadi sebagai pemantiknya mungkin itu dulu gitu ya, Mas Pilih. Oke, baik. Jadi memang betul kata Pak Budi tadi, memang pemilihan serentak 2024 ini khususnya di wali kota dan juga gubernur, Pak ya. Sepertinya tidak ada, Pak, gesekan-gesekan seperti tadi. Sepertinya semuanya berjalan dengan lancar dan aman. Smooth kalau orang Inggris sudah, Pak. Betul. Lancar gitu ya. Lempeng baik ya. Lempeng baik. Oke, kalau tadi versi dari Pak Budi, sekarang kita ke Pak Nasir. Gimana kalau menurut Bapak sendiri? Sebenarnya kalau serentak ini kan mungkin pilihannya untuk lebih hemat ya. Kalau misalnya berkali-kali milih wali kota, kemudian waktu lagi pemilihan gubernur, kemudian nanti pileg dan presiden, itu kan mungkin biayanya lebih besar kalau dari nilai rupiahnya ya. Makan waktu juga, Pak. Ya, dan juga ini mungkin lebih praktis lah. Artinya kalau itu efektif dan efisien lah ya. Itu barangkali yang menjadi dasar sehingga memang diadakan pilkada serentak itu. Dan alhamdulillah memang kemarin tidak ada lah gesekan, walaupun kalau kita sebenarnya kalau kita melihat kondisi yang real itu kan lihat di medsos ya. Karena medsos itu kan sebenarnya mereka yang punya daya kontrol yang tinggi. Kalau dulu kan media mainstream, sekarang ini justru medsos yang punya daya kontrol yang tinggi. Betul. Bisa kita melihat di medsos lah. Kalau medsos aman tuh berarti aman. Betul. Sekarang